Hari ini kita akan melanjutkan sesi Basic Art Elements, yaitu form. Kalau di art itu, bentuk itu ada dua, ada shape sama form. Shape itu yang 2 dimensi, form itu yang 3 dimensi. Kalau garis, itu dia wujudnya 1 dimensi, karena dia cuma pakai 1 aksis aja, yaitu X. Shape itu 2 dimensi, karena dia punya 2 aksis di situ, X sama Y. Kalau form, dia 3 dimensi, karena dia bermain di 3 aksis, X, Y, sama satu lagi, Z, sebagai kedalaman atau ketebalan. Itulah kenapa form atau wujud 3 dimensi itu harus memiliki panjang, lebar, ketebalan, atau ketinggian. Height, width, and depth. Form ini atau wujud 3 dimensi ini juga sering dibilang bangun ruang, dan dia memiliki volume atau isi. Aku jelaskan kenapa. Nah, ini awalnya kita punya 1 garis nih ya. Terus dari garis-garis itu, kumpulan garis yang saling terhubung, dia membentuk shape. Ingat kan minggu kemarin Didi Andri bilang kalau shape itu garisnya harus ketemu, baru bisa dibilang shape. Gabungan dari beberapa shape ini bisa membentuk ruang. Kenapa dibilang ruang? Karena kalau kita potong tengahnya nih, kira-kira dia penampakannya seperti ini. Jadi di dalamnya tuh ada ruang. Makanya sering juga bentuk 3 dimensi itu dibilang bangun ruang. Si bangun ruang ini juga dibilang memiliki volume atau isi, karena dia bisa menampung. Sesuatu yang bisa menampung itu berarti dia memiliki volume atau isi. Itu syarat lainnya sebuah benda dibilang berwujud 3 dimensi. Nah, bentuk yang tadi aku kasih lihat tadi itu adalah merupakan contoh bentuk geometric forms. Bentuk-bentuk yang sudah punya nama nih. Siapa yang ngasih nama? Manusia. Makanya sering dibilang man-made forms. Atau kerucut kalau bahasa Indonesianya. Tahu ya? Terus sebelahnya ada cube. Atau kalau di bahasa Indonesia kubus. Ya, sama. Terus sebelahnya lagi ada silinder. Ya. Dia melingkar. Silinder. Sama bentuknya itu bentuk lingkaran. Terus ada juga dodecahedron. Ada yang tahu berapa sisi dodecahedron ini? 12 ya, betul. Terus sebelahnya ada Mainin itu dong. Terus habis itu ada cuboid. Cuboid itu balok ya. Terus di sebelahnya balok ada sphere. Terus ada juga tetrahedron. Kalau di Indonesia namanya apa nih tetrahedron? Mas, segi 3. Terus di sebelahnya ada icosahedron. Berapa banyak bidangnya icosahedron? Iya, betul, 20. Selanjutnya ada ellipsoid. Ellipsoid itu kayak bola tapi dia lebih pepat, melonjong gitu. Terus ada hexagonal pyramid, dia bagian dari bentuk keluarga limas. Kalau di bahasa Indonesia ya dia limas segi berapa tuh hexagonal? 6, betul. Terus sebelahnya ada triangular prism atau prisma segitiga. Ada square pyramid. Square pyramid ada berapa sisi? Yang menutup yang menyelubungi. 5, betul. Terus ada juga octahedron. Octahedron berapa sisi? 8. 8. Octa itu 8 ya. Dan sebelahnya pentagonal prism atau prisma segi ya, karena alasnya itu ada 5 sisi. Terus di bawahnya lagi ada hemisphere atau setengah bola. Pentagon itu 5. Ada hexagonal prism atau prisma segi 6. Terus ada parallel pipe dan diagonal pyramid atau 5 segi 5. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk yang lainnya. Selain geometric form, ada juga organic form, atau kalau di art itu kita juga menyebutnya kadang dengan biomorphic, atau bentuk-bentuk yang terinspirasi dari alam. Ini salah satunya rocks, bentuk batu. Terus ada juga corals, banyak banget teksturnya, so many details pokoknya. Ada juga ini sebuah tumbuhan yang baru bertumbuh. Embun-embun itu juga kan dia juga 3 dimensi juga tuh. Oke, next yang ini. Ada sebuah pohon yang bentuknya lucu banget, unik banget. Aku suka banget ini. Namanya Dragon Blood Tree atau Dracaena cinnamomum. Jadi bentuk-bentuk di alam itu kalau kalian perhatikan itu sangat menarik dan sangat menginspirasi sebetulnya. Ini apa, ada yang tahu? Seashell. Dari seashell aja ada ribuan bentuk yang bisa kalian temukan ya, macam-macam banget kan bentuknya. Nah, ini ada yang tahu nggak ini apa? Sarang rayap. Betul sekali. Sarang rayap. Bentuknya beraneka ragam nih, banyak banget. Ini salah satu bentuk yang aku temukan di Google. Nah, ini bentuk-bentuk yang dibuat oleh manusia yang terinspirasi dari organic form. Ada yang tahu nih dari bentuk apa? Nah, ini ada yang tahu nih inspirasinya dari apa? Dari fire bentuknya. Inspirasinya tuh dari api, mijar-mijar. Ini inspirasinya dari mana, ada yang tahu? Teardrops. Kalau judul sculpture-nya ini teardrop. Ini inspirasinya dari mana, ada yang bisa nebak? Ikan. Very obvious, fish, and there's a human face shape as well. Ah, ini nih obvious banget. Bull atau banteng. Nah, ini dari apa? Bener juga. Ular.
Ya, betul. Arsitektur itu juga termasuk salah satu wujud tiga dimensi. Jadi ini ada satu arsitek, Zaha Hadid namanya. Karya-karyanya itu bentuknya biomorphic karena emang itu spesialisasinya dia. Dia bikin bentuk-bentuk organik di dalam karya arsitekturnya dia. Form itu juga kalau di art itu bisa untuk mengekspresikan medium, materials, or surface qualities. Kalau di art kita kenal beberapa bentuk wujud tiga dimensi, yaitu relief art. Kalau kalian pernah ke Candi Borobudur, dia banyak relief art. Ini contohnya, itu termasuk tiga dimensi. Ini Bust of Nefertiti 1345 before century. Ini termasuk sculpture tertua, berasal dari masa ancient Egypt. Sculpture yang juga umurnya tua, 460 before century. Olimpiade Yunani Olimpiade. Yes, betul. Iya betul, ini inspirasinya dari Olimpiade Yunani. Ini sculpture yang mendunia ya, yang kalian sebetulnya juga harus wajib tahu karena dia historical banget. The Terracotta Army dibuat di masa Qin Shi Huang Dynasty. The Tinker by Auguste Rodin tahun 1902. Ini juga sculptor yang terkenal nih, kalian harus tahu juga. Di Indonesia kita juga punya pematung atau perupa F. Widianto. Medianya banyak di tanah liat. Terus ada Linda Sormin. Ini salah satu karyanya dia, ceramics materialnya. Ada juga Joko Avianto, ini instalasi yang ada di Frankfurt tahun 2016, material bambu. Statementnya itu lebih ke sustainability. Anish Kapoor itu nama senimannya. Ini salah satu karyanya Cloudgate yang juga sangat terkenal. Sekarang lokasinya ada di Chicago, USA. Karena di Chicago itu kan banyak bangunan-bangunan, bentuknya tuh kayak gitu, kotak-kotak gitu. Dengan installation si Cloudgate ini, Anish Kapoor membuat statement bahwa yuk kita coba mengorganikkan kota gitu loh. Jangan sampai kota bentuknya tuh terlalu monoton. Nah, ini dia bikin materialnya pakai yang reflektif, jadi seolah-olah bentuknya itu diplanet-planetin gitu dari reflektifnya itu. Yang menariknya adalah bawahnya Cloud Gate itu, namanya omphalos. Omphalos itu kayak pusaran, titik pusat. Nah, kalau kita berdiri di bawah si Cloud Gate itu, refleksinya kayak gini. Jadi, reflection, into reflection, dan semuanya bentuknya benar-benar organik. Dibikin seorganik mungkin hasil refleksinya. Pokoknya menarik. Pak Teguh Oostenrijk, dia membuat installation art di dasar laut. Tujuannya apa? Dia bikin statement, dia mau menciptakan nih rumah untuk para terumbu karang bertumbuh dan berekosistem di situ. Karena kan dia merasa sedih karena terumbu karang itu di Indonesia banyak yang rusak, tidak dilestarikan. Nah, akhirnya dia bikin statement berupa installation art ini di bawah laut untuk menciptakan rumah baru untuk si coral. Keren ya? Ada juga Yayoi Kusama, banyak bikin installation berupa pumpkin. Dia merasa pumpkin itu sangat relate sama hidupnya dia dulu, dan dots-dots tentunya. Khasnya Yayoi Kusama. Terus ada juga Alexander Calder, dia bikin self-portrait. Sculpture-nya Calder ini kebanyakan berhubungan dengan balance. Nah, ini salah satu karyanya dia yang pakai kawat-kawat unsurnya lines, dia membentuk sculpture. Selain bentuk yang benar-benar wujud real tiga dimensi, ada juga art yang memberikan efek ilusi tiga dimensi. Biasanya teknik yang dipakai untuk ilusi tiga dimensi ini salah satunya adalah teknik perspektif. Bisa juga pakai gelas terang. Ini karyanya Caravaggio, Basket of Fruits. Kelihatan kayak real banget ya, tiga dimensi banget. Ini dia bermain dengan cahaya dan warna. Ini karyanya René Magritte, Personal Values tahun 1952. Seperti tiga dimensi banget. Ini lukisan loh. Ini karyanya Vincent van Gogh, 1888, Bedroom at Arles. Yang kalian suka tonton animation movies, itu juga termasuk salah satu art yang memanfaatkan ilusi three-dimensionality. Wanita ini dia menciptakan augmented reality art berupa installation art ini sebetulnya, karena dia ada statement di situ. Di Amerika Serikat itu kalau mau bikin installation art di public area itu mahal banget, di-apply izinnya ke authorities dan lain sebagainya, terus sewa tempatnya. Wanita ini tergugah, dia membuat augmented reality sculpture. Sculpture-nya itu bisa dilihat melalui augmented reality tools. Ada juga tuh wujudnya kinetic art yang bisa bergerak. Nah, ini salah satu artis kinetic art. Kinetic art ini menarik banget. Nah, ini dia mau mendemonstrasikan karya-karyanya dia. Aku suka banget karya-karyanya dia ini karena benar-benar One of the reasons I get into this is just machines themselves. Machines and how they work are amazing things. What I wanted to do was to make that into something where I emphasize the motion and emphasize the patterns I was seeing in the machine.
And that's what makes a good piece a challenge and also a lot of fun, is that there's a whole lot of engineering and there's a whole lot of design. I put multiples on the screen, I watch them, and we just get a feel for it. On a while, you get frustrated, you try to break through here that took 5 minutes, another one here. This little lever now. Ada lagi videonya. Oke, nanti kalian bisa cek sendiri ya di itu.